Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Teman-teman di seluruh Indonesia, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, beraktivitas dan masih eksis di bonsai tentunya. Dalam kesempatan ini kita akan review satu pohon yang 3 bulan yang lalu kita sudah angkat dari ground ya. Ini ada bahan serut yang memang sudah dilakukan program loss atau ground selama 4 tahun dan kami angkat menaikkan ke pot ya. Jadi tujuannya adalah untuk bagaimana bisa menjinakkan akar tentunya. Karena pada saat ground itu sudah tentu akar yang yang di loss akan menjalar kemana-mana. Nah, tapi setelah diangkat ke pot ini sudah barang tentu bisa pengelolaan akar lebih baik teman-teman. Nah, kebetulan ini adalah bahan serut tersebut ya, dan ini sudah dilakukan program 4 tahun malah hingga bisa mendapatkan gerak dan arahan cabang ya. Nah, ini lumayan lama juga, tapi tidak serta-merta program itu bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan mulus ya. Selalu ada kendala teman-teman. Nah, ini apalagi di pohon serut ini sendiri, ini jenis pohon yang memang boleh dikategorikan sensitif juga ya, ketika akan salah penanganan, termasuk pada saat dari habis dongkel dan menghidupkan. Nah, ini yang lumayan rentan sekali untuk bisa mendapatkan kesuburan atau bisa tumbuh ya. Malah teman-teman pembonsai sendiri yang sudah pengalaman di pohon serut ini harus dilakukan penanaman dengan kelembaban tertentu, kemudian media yang harus poros, kemudian malah dilakukan penyungkupan ya. Ini untuk mengatur kelembaban ya pada pohon hingga nanti bisa memancing tumbuhnya tunas ya. Nah, tapi pada pohon serut ini setelah dilakukan pengangkatan dari groundnya sendiri, ini lumayan menyita perhatian saya dan harus fokus pada pohon ini karena kemarin ada terjadi keterlambatan untuk terubus ya. Nah, ini hampir sekitar 3 minggu pasca naik ke pot ini terjadi memang lumayan ekstrim karena memang saya tidak melakukan penanganan yang maksimal. Karena pada dasarnya saya sudah percaya bahwa pohon serut ini dengan kelembaban di tempat ini yang baik, ini akan membantu pertumbuhan akan cepat, tapi ternyata sebaliknya ya. Terjadi kelambatan ya, bukan tidak terobos tapi agak lambat. Nah, itu yang mengakibatkan ada beberapa ranting cabang maksudnya itu terjadi kekeringan. Nah, ini yang membuat saya khawatir dan akhirnya pada minggu ketiga itu saya harus berspekulasi untuk menyungkup kembali seperti menanam pada sedia kala lah, yang seperti dulu treatment awal. Nah, akhirnya setelah penyungkupan dilakukan hampir selama 2 minggu, nah itu baru kelihatan ya ada kehidupan baru lagi. Nah, ada berapa memang cabang yang setelah tumbuh teman-teman ini terjadi mati ya, ada yang kering dan ada beberapa tempat yang memang kita tidak prediksi tempat bisa tumbuh itu tumbuh di sana. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi makanya memang dalam perawatan serut itu kita harus maksimal, harus benar-benar perhatian lebih pada pohon serut itu teman-teman. Dan sekarang ini sudah memberikan maksudnya penyungkupan ya. Setelah penyungkupan itu hampir 1 bulan ya, baru ketika sudah kelihatan subur ya. Jadi pada serut ini ketika sedang kondisi jalan pergerakan tunas ya, dan kita lakukan ada pembukaan sungkup, ini juga akan berdampak buruk juga ya. Harus kita pantau benar-benar melihat
titik ruas di ranting ini, kemudian ada tumbuh tunas. Nah, itu menandakan memang sudah akar juga sudah baik di dalamnya. Jadi setelah itu baru kita akan melakukan pembukaan sungkup. Itu pun secara harus pelan-pelan teman-teman, tidak langsung membuka sungkup, tapi memantau ya, membukakan ada ruang yang mungkin bisa membantu sirkulasi udara masuk keluar masuk hingga pohon ini bisa terbiasa ya. Setelah pohon ini terbiasa, nah sirkulasi bolak-balik udara, sirkulasi udara bolak-balik, nah baru kita bisa membuka sungkup. Nah, setelah itu ya ini harus penanganan maksimal lagi. Tidak sebatas itu saja kita akan lepas dan berikan ruang terbuka. Kita masih bisa amankan dengan menggunakan paranet untuk menjaga kelembaban, karena tidak secara otomatis pohon ini akan tetap sehat ya, karena masih perlu pengawalan karena terkait akar juga masih muda ya, masih akar-akar baru. Nah, kebetulan pada pohon ini teman-teman, pada saat pengangkatan itu sudah dilakukan pengurangan akar ya. Ada berapa akar induk yang mungkin proporsinya besar, sekitar sebesar ini ya, sabit, gagang sabit. Nah, itu ya, itu yang dilakukan pemotongan untuk bisa masuk rapi di dalam pot. Jadi banyak dilakukan pemotongan. Nah, di sana harapannya bisa tumbuh. Nah, jadi tidak sampai sana ya pohonnya teman-teman. Setelah pasca tumbuh subur itu malah akan ada lagi insiden yang terjadi pada pohon ini. Mungkin keseimbangan tonggak ya, atau apa namanya, hong ya, terlalu kecil waktu itu dan mengakibatkan harus terbalik teman-teman. Jadi pohon ini jatuh dan potnya rusak teman-teman. Nah, ini adalah permasalahan yang lumayan ekstrim yang dialami oleh pohon ini. Dan apa yang terjadi setelah subur itu, akhirnya kita harus mengganti pot lagi, dengan pelan-pelan mengangkat lagi teman-teman, naik ke atas pot barunya, memeriksa akar, dan memang kita lihat akar di dalamnya sudah mulai banyak tunas. Nah, itu yang sangat sensitif sekali. Nah, jadi itu perjalanan serut ini teman-teman lumayan lika-liku perjalanan, dan alhamdulillah sekarang juga terus ya berlanjut, dan terjadi juga ada kekeringan di beberapa bagian ranting ya, atau di beberapa bagian tunas baru akibat kena insiden itu ya, karena tertindih dan yang lainnya oleh pasir media tanamnya teman-teman. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah memberikan harapan hidup baru lagi dari pohon serut ini, karena sangat disayangkan ketika program kita sudah lakukan sampai 4 tahun dan kemudian akan sirna begitu saja. Nah, ini sangat menyedihkan sekali bagi seorang pembolot saya yang memang mengikuti proses, tapi itu adalah proses teman-teman yang harus kita nikmati ya, karena pohon juga makhluk hidup yang apa namanya, yang kita harus terus bagaimana menjaga pola hidupnya dan yang lainnya teman-teman. Nah, itu perjalanan, dan ini harapan semoga ke depan juga menjadi pohon yang nanti memberikan prestasi yang baik di perbonsaian Indonesia. Nah, ini lumayan juga dengan XL, XXL ya, sangat termasuk ini pohon yang besar dengan ketinggian sekitar 1 meter ada ini ya dari bibir pot, dan lebar bentangan ini sekitar 1 meter ya, dan ini kedepannya masih panjang juga, bisa saja ini ketinggian akan bertambah, begitu juga dengan bentangannya teman-teman ya. Sambil kita review ulasan-ulasan lama terkait pohon serut ini, dan itu kendala yang terjadi di pohon serut ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman pencinta serut ya, karena serut juga termasuk pohon yang sensitif yang harus diberikan perhatian yang lebih. Mungkin itu saja teman-teman review kita pada pohon serut ini. Terima kasih, semoga terinspirasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam bonsai kaki Rinjani.